Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke altcoins. Buat lo yang pengen pembahasan mengenai BTC dan Ethereum bisa cek ke DCWT sesi pertama. Dan ya kita akan masuk sekarang ke DCWT sesi kedua ya. Nah sebelum kita lanjut, seperti biasa reminder, salah satu cara terbaik dan termurah untuk mendukung TCI adalah dengan mempost sebentar videonya dan like our video ya. Nah dibandingkan dengan tadi pagi tentunya sedikit mulai terjadi koreksi. Ya normal lah ya, Ethereum ngepump 20% tadi kasarnya ya. Nah sekarang mulai sedikit turun. BNB pump 7,24, Solana rally 2,14, XRP dia pump 5%-an, Dogecoin dia pump kurang lebih 8%, Toncoin rally 4,37, Cardano 7,1 ya, dan Apex 12,49. Gila ya. Buat lo yang kelewat kenapa bisa seperti ini, alasannya adalah karena SEC baru saja meminta 19B4 filing. Ini adalah satu form yang biasa diminta oleh SEC dalam proses approval satu ETF. Tapi sekali lagi ya, ini gue udah ngomong ketiga kali hari ini ya, ini bukan berarti sudah di-approve. Filing ini masih bisa ditolak oleh SEC. Kalau sampai ditolak nih si Gary bener-bener ngerjain banget ya. Ya tapi intinya ini masih bisa ditolak begitu ya. Nah, ETF dari Ethereum kita bisa di sini ya, pada faktanya itu tentunya membuat geger ya, banyak yang nggak nyangka, gue pribadi nggak nyangka tiba-tiba Gary Gensler bisa cenderung cenderung lebih warming up ke idea of approve ETF. Ya jujur gue pikir bakal langsung dia tolak ya, ternyata enggak, malah cenderung lebih ke sini. Nah ini gue udah bahas sebenarnya di video gue yang sebelumnya, literally sebelum DCWT sesi kedua ini ya, gue bikin satu video khusus untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan para subscriber, karena setelah pump ini cukup banyak yang nanya ya, jadi beberapa yang paling bagus dan cukup mewakilkan beberapa pertanyaan lain gue bahas di satu video khusus ya. Jadi buat lo yang pengen lebih detail mengenai pembahasan di situ ya boleh nonton ke video gue yang sebelumnya. TLDR-nya adalah ini pump 20%. Kita kapan sih ngelihat Ethereum realistically 20% dalam sehari? Coba kita cek ya. Ini gede aja cuma 10%. Ini gede banget juga kelihatannya, ternyata cuma 12%. Kita cek lagi. Di sini 6%. Yang gede lagi mana? Ini 7%. Ini berapa? 6%. Dan seterusnya. Lu boleh cek terus ke belakang gitu ya. Gua nggak tahu kapan gua pribadi nggak pernah ngelihat Ethereum ngepump dalam sehari 20%. Ini mungkin yang paling dekat ya. 18,11%. Dan ini terjadi pun di 2022. Jadi cukup lama juga sih. Nah, tapi intinya gue ingin ingatkan apa? Yang ingin gue ingatkan adalah ada resiko buying the rumor and selling the news. Even ini di-approve pun masih ada resiko itu. Sama seperti BTC ya. BTC pada faktanya saat dia di-approve ya, BlackRock, FanX semua di-approve di sini, dia malah ngedam, membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ini seperti di point out oleh Bro Bambang ya, itu salah satu subscriber gue yang gue bahas di video gue tadi ya. Nah, yang gue suka kenapa dia soalnya sampai ingat, bahkan drawdown aja ingat. Berarti artinya apa? Ya gue merasa sudah lebih sukses lagi untuk membantu para subscriber gue untuk lebih aware dengan resiko. That's good, karena trader yang menurut gue lebih profitable itu ironisnya adalah bukan trader yang mikirin dulu profit, tapi mikirin dulu resiko. Dia mikirin resiko malah akan jauh lebih profitable dibandingkan orang-orang yang tiap hari mikirnya profit. Yang bikin profit terus malah kadang-kadang suka jebol karena lupa dengan resiko begitu ya. Nah kali ini menurut gue kunci dari market bisa lanjut lagi bullish atau enggak tuh malah cenderung di ya Ethereum. Kalau Ethereum ternyata buying the rumor and selling the news, ini bisa membuat suatu efek domino yang membuat orang-orang ya hilang confidence lagi. Karena pada faktanya ya kita bisa sendiri kemarin udah lumayan melemah dan mulai mau koreksi. Tapi tiba-tiba dapat NOS dari Ethereum, akhirnya seluruh cryptocurrency market ngepump begitu. Ya, jadi lagi-lagi ini pertanyaan besar nih. Apakah ini volatility-nya akan begini atau begini? Dan seperti yang lo tahu, kita ini bukan channel dukun, maka kita nggak akan menebak-nebak mau kemana. Pasti lanjut ngepump, pasti ngedam, nggak ada yang tahu.
Nggak ada yang tahu ya, bahkan itu pun masih sangat sering diperdebatkan di Bloomberg, di mana ya, efek-efek dari buying the rumor and selling the news. Jadi gua nggak akan mencoba untuk menjadi dewa ya, dan tidak tertarik juga. So ya, we'll see kemana. Tapi gue ingatkan, jangan all in FOMO ke Ethereum sekarang. Please, jangan ya. Karena gua nggak tahu nih, 20% terakhir kali bener-bener sampai nyaris 20% tuh ngepump dalam sehari kapan. Dan biasanya kalau ngepump langsung jebret dalam sehari begini, biasanya cenderung akan ke koreksi. Tapi lagi-lagi tidak ada yang pasti ya. So please jangan all in sekarang. Tetap at the end of the day, DCA is king ya. Akumulasi terus saja ya, jangan jebret dalam satu posisi. Oke. Hari ini rosternya adalah Solana, Render, Apex, Ondo, dan Chainlink ya. Dan kalau kita sekilas lihat di sini, indeks dolar melemah, malah uniknya melemah. Bitcoin dominance juga ya lu bisa lihat sendiri lah ya, lanjut lagi turun gitu ya. Oke. Sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet. Dan pada hari ini, Toshi Crypto Indonesia dan BitGet memberikan lo berita bahagia, di mana kita bisa mendapatkan 4 BGB untuk perdagangan pertama kita. Dan promosi ini time limited ya, jadi ada waktunya ya. Ini berlangsung dari tanggal 17 April sampai tanggal 30. Jadi masih ada waktu ya, tetapi secepatnya lu ikuti. Sekali lagi, ini hanya bisa untuk lu yang menggunakan link referral kita di bawah ya. Jadi promo eksklusif seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Yang pertama adalah tugas kita bisa memenangkan 4 BGB dengan volume perdagangan ya. Selama periode promosi dapatkan total volume perdagangan lebih dari 100 USDT. As easy as that ya. Aturannya apa? Sekali lagi, lu harus menggunakan link referral kita di bawah ya, karena kalau tidak menggunakan tautan atau link kita, maka lu tidak akan mendapatkan hadiah ini ya. Jadi simpel banget, tinggal melakukan perdagangan pertama lebih dari 100 USD dalam perdagangan spot dan futures akan mendapatkan 4 BGB ya. Syarat ketentuan, lu bisa pause dulu di sini, lihat semuanya. Kalau sudah cocok, sudah srek, semuanya sudah oke, silakan diikuti. Sekali lagi, event ini adalah bukan event bukan event bebas dari BitGet, tapi ini event yang harus menggunakan link referral kita di bawah. Kalau tidak pakai link itu, maka tidak bisa mendapatkan hadiah 4 BGB ya. Sekali lagi, buat lo yang tertarik bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita mulai dengan Solana. Yang pertama kita bisa lihat di sini, Solana posisi long kita profit ya. Retest 1, retest 2, target TP di 181,33, dan bagi lo yang sudah buka posisi long, kemarin itu sudah profit sebesar ya 7% kalau kita bulatkan ya. Itu untuk posisi longnya. Posisi short ya karena jebol ya berarti belum ada setup. Malah sekarang ada kemungkinan posisi long lagi ya. Kita lihat besok pagi kalau daily close dari Solana, daily close-nya itu di atas dari 181,33, maka kita bisa limit posisi long di sini. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya, dan target TP-nya kalau konservatif di sini ya di 186,48, agresif di 192,13. Next kita masuk ke posisi spotnya. Posisi spotnya buy limit pertama sudah di retest di 181,33, buy limit kedua di 169,63, dan buy limit ketiga adalah Confluence MA20 dan 50 di angka 154,60 lah kalau kita ambil rata-ratanya ya. Next kita masuk ke Render, dan untuk Render dia berhasil mantul di MA20. Untuk Render, kalau lu agresif, posisi long lu kena. Kalau lu konservatif berarti nggak punya posisi long, karena kemarin lusanya itu nggak langsung kena ya. Jadi nggak retest 1, retest 2 begitu. Tapi buat lu yang agresif, retest 1, retest 2-nya kayak gini ya, lu kena target TP konservatif kena ya. Tapi kalau target TP agresif di sini nyaris kena ya. Jadi itu kurang lebih untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di 11,27. Apabila terjadi ya 2 kali retest, maka kita bisa buka posisi short dan target TP kita di MA20. Begitu ya.
Untuk posisi spot, buy limit pertama di EMA 20, buy limit kedua di EMA 50 di 9,26, dan buy limit ketiga di 8,035. Next kita masuk ke AVAX, ini cukup banyak yang request ya. Dia pump 12,95%, untuk buy limit pertama jadi di 38,10 atau EMA 50, itu Confluence ya. Buy limit kedua di EMA 200, 36,78, dan buy limit ketiga di 35,46. Itu untuk posisi spot di AVAX. Untuk posisi futuresnya, retest pertama sudah terjadi di angka 40,77. Artinya, kalau sampai besok pagi daily close dari AVAX itu di bawah dari 40,77, kita bisa limit posisi short. Dan kalau kebuka posisi shortnya, maka target TP kita di 38,10. Nah, untuk posisi longnya, otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 38,10, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 40,77 ya. Next kita masuk ke Ondo. Untuk Ondo yang profit tuh posisi short. Gila sih. Retest 1, retest 2 di 0,976, kebuka posisi short dan tadi baru aja kena target TP di 0,9309. Hari ini panen lagi ya, gila juga nih ya. Ini profit 4,42%. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama di 0,93 kembali aktif lagi. Buy limit kedua di EMA 20 atau di 0,838 ya. Dan buy limit ketiga di EMA 50 di 0,812. Itu untuk posisi spot di Ondo. Futuresnya udah tadi ya. Longnya ketinggalan. Kalau sampai besok daily close-nya masih di atas dari 0,93, kita bisa limit posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP di 0,976. Next kita masuk ke Chainlink. Untuk Chainlink, buy limit pertama jadi geser di 16,77, buy limit kedua di EMA 200, dan buy limit ketiga di 15,052 yaitu di MA 50. Untuk posisi shortnya, sayangnya kena cut loss. Retest 1, retest 2 ternyata jebol dan ya lagi-lagi cut loss. Ini ya guys, kalau ada yang bilang win rate gue 100%, antara dia itu baru mulai, yang kedua pembohong, atau yang ketiga itu scam gitu ya. Kalau sampai ada yang bilang win rate dia 100%, hindarilah orang itu ya, karena tidak ada yang namanya trading win rate 100% ya. Nah, untuk posisi long, kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama. Kalau besok pagi daily close-nya dari Chainlink masih di atas dari 16,77, kita bisa limit posisi long di sini. Dan kebuka posisi longnya target TP agresif di 18,048. Untuk target TP yang lebih konservatif di 17,262 gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk hari ini. Seperti biasa gue mengingatkan 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.